pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat datang dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020. Mengingatkan kembali bahwa dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus yang akan dipandu melalui video ibadah ini. Maka, jangan lupa disiapkan makanan dan minuman secukupnya untuk perlengkapan perjamuan kudus. Sebelum memasuki ibadah, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Jemaat, kami undang bangkit berdiri dengan memujikan Kidung Jemaat 3, 1 dan 2, kami puji dengan riang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ibadah ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang luar biasa, terlebih tema yang seharusnya kita refleksikan dan kita tindakkan di dalam diri kita, yaitu hidup sesuai dengan panggilan. Di mana bacaannya diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Di mana setelah kita merenungkan tema ini, kita diharapkan dapat kembali menghayati dan merespon panggilan tersebut dan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin sampai dengan minggu ini, minggu 14 Juni 2020, kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah di rumah masing-masing karena pandemi saat ini. Itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 3 dan 4. Kami puji dengan riang. Surya naikkan puji bagimu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama mengakui dosa-dosa kita, di mana kita didasari ataupun diingatkan kembali dengan hukum kasih dari Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28 yang beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan menguasai hidup, iri hati, nafsu dan berbagai dosa menguasai hidup. Mari kita merendahkan hati, memeriksa diri di dalam keheningan secara pribadi, serta berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Saat hening pribadi dipersilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara semua bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memandang dan memperhatikan kami. Tunjukkanlah kerelaan hatimu dalam memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa di dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita pengampunan dosa yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Damai sejahtera Allah beserta. Mari kita sanggupi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dengan menyanyikan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 466 bait yang pertama dan yang keempat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan hati sebelum kita akan bersama menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur pada saat ini telah Tuhan kumpulkan kembali di rumah kami masing-masing. Walaupun di tengah pandemi ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Maka kami mohon, Tuhan yang akan membimbing kami, melingkupi kami dengan Roh Kudus sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan, sehingga mengerti akan kehendak Tuhan. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai, kiranya Tuhan juga yang akan memperlengkapi, sehingga Tuhanlah yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita saat ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Yang beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020 ini dengan tema Hidup Sesuai Panggilan. Hidup Sesuai Panggilan. Di mana bacaannya diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, terlebih di dalam perjalanan kehidupan iman kita, kira-kira kita sudah sadar belum? Kita semua sebenarnya diciptakan oleh Tuhan itu untuk sebuah tujuan hidup. Kira-kira kita sudah sadar belum? Kalau kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk sebuah tujuan hidup. Karena kalau kita menyadari itu, kita diciptakan dengan setidaknya apa? Satu panggilan khusus di dalam kehidupan kita. Jadi kita itu memang diciptakan dengan apa? Dengan satu panggilan khusus di dalam kehidupan kita. Dan kemudian untuk memenuhi panggilan inilah akhirnya Tuhan Allah memberikan setidaknya satu karunia kepada kita. Lalu sebenarnya panggilan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Panggilan apa yang menjadi perlu kita renungkan? Panggilan apa yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya? Mari kita renungkan melalui bacaan saat ini dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Tentu tentang panggilan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita itu ternyata memang Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus pada masa pelayanannya.
Dan nasihat yang diberikan oleh Paulus di Efesus itu memang didasari karena adanya sebuah perbedaan-perbedaan yang ada di sana. Misalnya perbedaan antara adanya kaum Yahudi dan kaum non-Yahudi. Di sana juga tentu ada pria dan wanita, ada para tuan dan budak. Di mana ketika ada perbedaan-perbedaan itu, akhirnya terjadilah sebuah pergesekan ketidaksatuan di dalam sebuah komunitas itu. Nah, inilah yang disebutkan oleh Paulus dalam tulisannya mengenai sebuah kesatuan. Kesatuan akan apa? Kesatuan antar jemaat ataupun juga kesatuan dengan Tuhan. Inilah panggilan yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu panggilan untuk bersatu, panggilan untuk bersekutu, di mana itu dapat dimengerti panggilan bersatu dalam persekutuan ataupun kesatuan dengan Tuhan. Mari kita simak bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayatnya yang pertama, ayat 1, itu bisa kita lihat di sana terdapat sebuah panggilan yang mulia. Panggilan yang mulia. Kita tahu gereja ada itu bukan tanpa tujuan, akan tetapi ada sebuah panggilan ilahi bagi gereja. Dan di sana terkhusus dalam ayat 1 dan juga ayat 4, di sana juga dimunculkan kata panggilan ataupun dipanggil. Karena memang ini adalah sebuah hal yang ditekankan oleh Paulus di dalam bacaan kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku percaya itu telah dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk tujuan yang mulia, tujuan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah saja. Lalu apa maksud dari panggilan dalam konteks ini? Apa maksud panggilan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Kalau kita melihat konteks yang ada, kita mungkin lebih baik memahami bahwa panggilan tersebut adalah panggilan untuk menjadi satu tubuh. Satu tubuh dalam apa? Satu tubuh dalam Kristus. Menjadi satu tubuh. Di mana di sana ada yang mengatakan bahwa Kristus itu adalah sebagai kepala gereja yang memenuhi dan mengikat semua bagian. Di dalam pasal 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Jadi memang kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi satu tubuh di mana Tuhan Yesus Kristus menjadi kepalanya. Dan memang kita telah dipanggil menjadi satu tubuh. Di dalam pasal 3 ayat 15b dikatakan demikian, telah dipanggil, orang-orang percaya telah dipanggil menjadi satu tubuh. Tentu panggilan tersebut didasarkan pada penebusan Kristus di kayu salib. Penyatuan inilah yang ditekankan oleh Paulus, karena memang pada waktu itu tadi saya sampaikan orang-orang Yahudi dan juga ada orang-orang Yunani, semuanya disatukan. Orang-orang Yahudi yang merasa sudah dekat dengan Tuhan, kemudian orang-orang Yunani yang merasa jauh dari Tuhan, mereka dijadikan satu di dalam tubuh Kristus. Betapa mulia sekali panggilan itu. Panggilan untuk bersatu di dalam Kristus. Lalu kemudian panggilan itu harus kita respon bagaimana? Ternyata di dalam ayat 1 di situ juga dikatakan ada kata berpadanan. Berpadanan kalau berdasarkan pada bahasa aslinya secara hurufiah dapat dimaknai layak. Layak. Jadi diharapkan kita dapat berpadanan dengan panggilan itu. Ya kita dapat melayakkan diri dengan panggilan tersebut. Ada sebuah kejadian nyata, misal orang yang mungkin tidak melayakkan diri atau memang tidak berpadanan dengan panggilan tersebut. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat berita tentang kriminalitas yang dilakukan oleh seorang polisi misal.
atau aparat hukum atau penegak hukum. Lalu kenapa ketika ada kriminalitas yang dilakukan oleh seorang polisi, aparat hukum atau penegak hukum, kenapa itu menjadi sesuatu yang serius? Ya karena mereka, orang-orang tersebut, polisi, aparat hukum, penegak hukum, mereka itu dipanggil, secara khusus dipanggil untuk apa? Untuk memberantas kriminalitas. Ada lagi misal, kenapa sebuah peristiwa korupsi, ya, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat terlihat begitu jahat? Ya karena para pejabat itu sebenarnya kan dipanggil, secara khusus dipanggil untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah merampas hak-hak mereka. Begitu pula dengan gereja. Kenapa ketika ada sebuah perselisihan di dalam sebuah persekutuan atau dalam gereja, itu menjadi sebuah berita yang serius, menjadi hal yang begitu serius. Karena apa? Karena gereja kita dipanggil secara khusus untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kasih, saling merangkul satu dengan yang lain. Sehingga kalau ada sebuah ketidakadaan kasih, lenyapnya kasih dalam sebuah persekutuan, yaitu menjadi sebuah persoalan yang serius bagi gereja. Berarti orang-orang yang dipanggil itu hidupnya belum melayakkan diri atau berpadanan dengan panggilan tersebut. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang disampaikan di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga adalah wujud kehidupan yang layak bagi panggilan tersebut, bagi panggilan ilahi tersebut. Hidup yang layak yang disampaikan di sana adalah kalau saya bagi di sini menjadi 4 hal. Di mana yang pertama, kehidupan diwarnai dengan kerendah hatian dan kelemah lembutan. Kita perlu lihat lebih dalam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya kalau melihat dari konteks atau dari bahasa asli di dalam ayat 2 bagian A ini, kata rendah hati ini lebih baik kita terjemahkan menjadi keadaan yang rendah. Keadaan yang rendah itu misalnya ya Paulus menyadari bahwa pelayanannya di Efesus itu dipenuhi dengan berbagai tantangan. Ataupun keadaan yang rendah itu juga dapat diwujudkan dengan tindakan bahwa menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Jadi menganggap kita tidak yang paling benar. Menganggap diri kita itu selalu membutuhkan sebuah pembelajaran. Nah, keadaan yang rendah inilah ternyata juga menjadi sikap yang disampaikan oleh Paulus yang harus dipelajari oleh apa? Dipelajari oleh setiap orang percaya. Karena apa? Ketika orang-orang percaya di dalam sebuah persekutuan itu menyadari bahwa dirinya itu tidak yang paling bisa, menyadari bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang mungkin saja menjadi orang-orang yang lebih rendah dari orang lain, ada orang yang lebih bisa. Saya yakin pasti kehidupan kita ketika merespon panggilan itu akan menjadi lebih layak lagi. Jadi dalam hal ini adalah berbicara tentang keangkuhan, tentang kesombongan. Ketika kita menyatakan diri aku yang paling bisa, kalau tidak ada saya semuanya tidak akan terjadi. Itu yang perlu kita teliti kembali di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memposisikan diri kita itu menjadi orang-orang yang, kalau seperti bahasa Paulus, orang-orang yang rendah. Maksudnya orang-orang yang rendah adalah merasa bahwa dirinya itu masih membutuhkan orang lain. Karena kemudian didasari dengan kesadaran yang demikian, muncullah sebuah perasaan lemah lembut. Karena orang-orang kemudian tidak akan ngotot, tidak akan memicu sebuah perpecahan, tidak akan memicu sebuah pertengkaran dan perselisihan. Karena apa? Tadi saya sampaikan, menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Karena memang seharusnya demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Jadi wujud kehidupan yang layak bagi panggilan, yang pertama adalah tentang bagaimana kita menyadari bahwa diri kita itu ternyata juga memiliki kekurangan. Ketika kita menyadari diri kita memiliki kekurangan, kelemah lembutan, yaitu sebuah kesediaan untuk mengasihi orang lain, itulah yang akan muncul. Lalu wujud yang kedua, wujud hidup yang layak bagi panggilan ilahi yang kedua adalah tentang kebersamaan yang diwarnai dengan kesabaran dalam ayat 2 bagian B. Di sini ternyata memiliki sebuah arti ataupun merujuk pada jangan bertemperamen terlalu panjang. Jangan bertemperamen terlalu panjang. Jadi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit tidak terima. Tapi di sini adalah jangan bertemperamen terlalu panjang, terlalu lama. Karena di sini ditekankan tentang bagaimana memberi kesempatan atau mengupayakan orang lain untuk bertobat. Jadi diingatkan, bukan lalu sedikit-sedikit marah, tapi memberi atau mendampingi atau membimbing orang lain itu untuk memasuki kehidupan yang lebih baik lagi. Bukan lalu menghakimi orang lain. Itu demikian yang dilakukan oleh Tuhan Allah, di mana Dia, Allah, bersabar terhadap kita dan membimbing kita ke arah pertobatan. Nah, demikian itulah yang harus kita lakukan kepada orang lain. Dengan sabar terjadinya sebuah pendampingan antara satu orang dengan orang yang lain. Lalu hal yang ketiga, kelayakan yang ketiga adalah tentang kebersamaan yang mau menanggung satu dengan yang lain. Ini berbicara tentang sebuah kesediaan diri, merelakan diri untuk menanggung sesuatu yang tidak enak. Termasuk apa? Ya termasuk kita itu menerima orang lain yang mungkin orang lain itu tidak selalu sependapat dengan kita. Tidak selalu kemudian dapat menyenangkan kita. Di mana orang lain itu juga tentu memiliki kelemahan dan kesalahan. Inilah kebersamaan menanggung satu dengan yang lain, di mana munculnya toleransi. Tidak hanya toleransi agama, akan tapi toleransi pendapat, toleransi sikap, di mana kita bisa menerima, oh memang orang lain itu berbeda dengan saya. Lalu kelayakan yang keempat adalah kebersamaan yang mau memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, dalam ayatnya yang ketiga. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kata berusaha, ketika mendengar kata berusaha, yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu Saudara apa? Berusaha, wah saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Atau apa? Karena di dalam bacaan ini ada sebuah penekanan di mana usaha itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan apa asal-asalan. Ada hasrat untuk menyelesaikan usaha itu. Nah, kalau kita terkadang sering menyepelekan yang kemudian ya saya bisanya seperti ini ya sudah. Tidak kemudian mengusahakannya. Apalagi dalam hal ini bersama-sama mengusahakan atau berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Berusaha agar apa? Agar tetap terjadi sebuah kesatuan. Ini sebenarnya juga berbicara tentang kesatuan kita, persekutuan kita. Persekutuan antara satu orang dengan yang lainnya. Di mana kalau kita ya cuek-cuek saja ya persekutuan itu akan menjadi semakin dingin. Menyapa pun jarang, menanyakan kabar pun jarang. Apa lalu yang akan terjadi jika demikian? Lalu di sini juga ada kata memelihara yang menunjukkan bahwa persekutuan yang ada itu sebenarnya sudah dibangun ataupun sudah didirikan oleh Roh Kudus. Dan kemudian kita orang percaya, saya ingatkan kembali, kita itu dipanggil untuk memeliharanya. Akan tapi kita perlu melayakkan diri. Melayakkan diri dengan apa ya? Dengan usaha tadi. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, bukan lalu dengan, oh ya wis lah, ora gelem kok. Kita perlu mengusahakan agar persekutuan kita itu tetap ada. Dengan apa? Dengan memeliharanya dalam ikatan damai sejahtera.
Tapi coba bayangkan kalau kita itu terikat. Kita itu terikat satu dengan yang lain, tidak terpisahkan. Berarti kita itu menjadi satu. Menjadi satunya di dalam ikatan damai sejahtera. Di dalam pemahaman lebih lanjut, ayat 3, kata ikatan di dalam ayat 3 ini ternyata ada keterkaitannya dengan makna orang yang dipenjarakan. Bapak bisa bayangkan kalau orang yang dipenjarakan itu kan berarti terbelenggu, tertahan. Nah, ini juga dipahami bahwa setiap orang-orang percaya yang terikat di dalam damai sejahtera itu terbelenggu oleh rasa damai sejahtera. Jadi hidupnya itu hanya dipenuhi dengan rasa damai sejahtera, dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan roh Tuhan. Jadi ikatan dalam hal ini adalah sebuah penyatuan di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Dan tentunya ini tetap kita dasari pada apa? Pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan tentang pengenalan kita kepada Dia yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Nah, ikatan ini sebenarnya bukan hanya sekedar ikatan tentang kebersamaan dalam sebuah waktu ataupun kebersamaan ataupun kesatuan dalam sebuah organisatoris, dalam sebuah organisasi, tapi keterikatan batin. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita kritisi di dalam kehidupan bersekutu kita. Apakah kebersamaan kita itu hanya kebersamaan dalam waktu dan tempat yang sama? Apakah hanya kebersamaan dalam sebuah organisasi yang sama? Atau memang kita telah bersatu di dalam Kristus, bersatu di dalam satu tubuh, di mana Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kepala dari tubuh itu? Saya berikan gambaran lebih lanjut begini. Tadi kita memiliki sebuah pemahaman bahwa kita itu disatukan menjadi satu tubuh di mana Tuhan Yesus itu adalah kepala. Analogi sederhananya adalah kalau ada satu anggota tubuh yang menyakiti, seharusnya satu tubuh itu kemudian merasa sakit. Kalau ada satu tubuh yang kesakitan, ada satu anggota tubuh yang mungkin terluka ataupun sedang sakit, pasti anggota tubuh yang lain itu terpengaruh. Karena apa? Karena tidak hanya terikat dalam sebuah waktu dan tempat yang sama, ada sebuah keterikatan batin. Dan itulah yang menjadi PR kita bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita menghayati kehidupan bersama kita, sudahkah kita kemudian peduli dengan persekutuan kita? Itulah 4 wujud kehidupan di dalam kita melayakkan diri merespon panggilan dari Tuhan. Kehidupan yang rendah hati dan lemah lembut, kehidupan yang sabar, kehidupan yang mau menerima orang lain, dan kehidupan yang mau menjaga atau memelihara persekutuan kita, ikatan kita di dalam Tuhan. Lalu hal yang ketiga dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, yang menjadi dasar kehidupan kita untuk layak melalui panggilan itu adalah apa? Di situ dikatakan tentang satu. Satu apa? Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Bapa. Kita perlu lihat lebih dalam. Kalau kita lihat, apa yang disampaikan Paulus tentang satu itu ternyata menunjukkan trinitarian dari Tuhan. Wujud Tritunggal dari Tuhan, di mana tentang roh itu dikaitkan dengan satu tubuh dan satu pengharapan. Bapak Ibu pasti sering mendengar bahwa tubuh kita itu adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memberikan pengharapan kepada kita. Nah, kita itu satu roh dan satu tubuh. Kemudian yang kedua adalah tentang Tuhan Yesus Kristus, di mana dikatakan satu iman dan satu baptisan. Bapak Ibu beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah hanya sampai di situ saja? Apakah hanya sampai kita beriman saja? Wujud beriman itu harus kita tindakkan. Tindakan iman itu harus kita wujudkan.
Di mana yang menjadi simbol kita telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah melalui baptisan. Jadi ketika kita memahami kita itu satu baptisan, itu menunjukkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Tuhan. Jadi kehidupan kita sudah tidak terpisah lagi dengan Tuhan, tapi kita menjadi satu tubuh lagi, sekali lagi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah puncak kepada Sang Bapa. Di sana dikatakan satu Bapa. Dan memang Tuhan Allah yang menjadi sumber penciptaan di dalam kehidupan kita, dan dialah yang memenuhi segala sesuatu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita renungkan kehidupan kita, kehidupan bersekutu kita, kehidupan kita bergereja, ternyata masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita koreksi, perlu kita benahi di dalam kehidupan kita. Saya yakin ketika saya bertanya, apakah kita sudah merasa satu? Iya, satu gereja, ibadahnya di gereja yang sama. Kalau PA ataupun kegiatan komisi atau wilayah ataupun gereja di waktu yang sama juga. Akan tetapi sudahkah kita menyadari bahwa kesatuan yang terpenting adalah kesatuan hati? Dan ternyata di dalam kehidupan bersama itu memiliki hal-hal yang berbeda. Ada latar belakang yang berbeda, ada hobi yang berbeda, ada keluarga yang berbeda. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita semakin ingat bahwa kita itu sebenarnya bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, sekarang tugas kita adalah apa? Roh tadi sudah membentuk, menumbuhkan ataupun sudah mewujudkan persekutuan itu, kesatuan itu. Ya, tugas kita sekarang adalah mempertahankan satu tubuh itu di dalam kehidupan kita. Dan itu perlu didasari dengan sebuah kesadaran di dalam diri setiap masing-masing jemaat. Karena kalau sebenarnya kita sudah sadar, tidak perlu lagi dipaksa, ayo ke gereja, ayo berdoa, ayo bersekutu. Itu akan muncul dengan sendirinya. Dan tidak perlu lagi dipaksa untuk dapat menerima, oh surapopo tidak apa-apa. Karena sudah muncul sikap saling menerima, sudah muncul kesadaran di dalam dirinya bahwa memang dirinya dipanggil untuk bersatu dengan orang lain. Kita perlu ingat sekali lagi, seperti tadi saya sampaikan, kita dipanggil. Dan ketika kita menghayati itu, berarti Allah telah memilih kita. Memilih kita. Dan itu menunjukkan betapa istimewanya kita bagi Allah. Maka sebenarnya jangan kita sia-siakan panggilan tersebut. Kita sia-siakan dengan apa? Dengan tidak meresponnya. Atau malah kita meresponnya hanya berfokus pada diri kita sendiri. Sekarang perlu kita rubah. Bukan hanya soal yang penting aku beribadah, yang penting aku berdoa. Akan tapi bagaimana kita melihat keluar. Bagaimana kita melihat saudara-saudara satu persekutuan kita? Sudahkah mereka itu juga memiliki sebuah semangat untuk beribadah dan berdoa? Sekarang kan teknologi kan maju. HP bisa digunakan. Dimana misal kalau ada kegiatan gereja atau misal ada besuk orang lain, bisa saling mengajak satu dengan yang lain. Bukan karena didasari dengan rasa serik, rasa tidak suka, wes wong kae rasa dijak. Apakah itu sebuah persekutuan? Sekali lagi saya sampaikan, persekutuan itu harus kita pelihara. Dan inilah yang menjadi tugas kita. Tapi kalau kita hanya membatasi diri, yang penting aku ke gereja, orang lain tidak gereja, saya tidak urusan, maaf, bertobatlah dan kembalilah. Karena itu berarti kita belum melayakkan diri untuk menerima panggilan dari Tuhan. Padahal kita sudah dipanggil. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita respon panggilan dari Allah itu untuk bersatu di dalam persekutuan dengan tindakan yang tidak hanya untuk diri sendiri. Ingat, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat, kami undang bangkit berdiri dan mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Tentu sebagai sarana untuk memelihara iman kepercayaan kita. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku dan yang ditumpahkan bagi kamu." Kita perlu mengingat kembali apa yang menjadi maksud dari perjamuan kudus tersebut. Yang pertama, roti dan anggur menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi kita, umat manusia. Yang kedua, melalui sakramen perjamuan kudus kita diingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus pada saat Ia akan datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita kembali memeriksa diri kita, mendadar diri kita masing-masing dengan kita mengakui bahwa diri kita itu adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi sejenak. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami syukuri karena pada saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Walaupun dalam pelaksanaannya kami berada di rumah kami masing-masing, akan tapi itu tidak mengurangi makna ataupun mengurangi pemeliharaan dari Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong kami di dalam kami menyesali dosa kami dan juga memampukan kami untuk berkomitmen memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan kiranya melalui sakramen perjamuan kudus ini kami dapat semakin Tuhan ingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan keselamatan bagi kami setiap umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita setiap umat manusia. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, mari kita mengheningkan sejenak
untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan, serta disegarkan seperti roti dan anggur ini yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sembari mengingat dan percaya bahwa kita telah diselamatkan. Mari Bapak Ibu kita makan bersama-sama sembari kita mengingat bahwa ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menyelamatkan kita. Mari kita makan bersama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah, sembari mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi kita, agar setiap kita menerima keselamatan. Mari kita minum bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus saat ini. Serta mari kita masing-masing mengucap di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa mensyukuri segala sesuatu yang telah kita terima. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas segalanya yang Tuhan berikan bagi kami. Secara khusus kami syukuri apa yang telah kami terima saat ini, yaitu pemeliharaan dari Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus yang boleh kami ikuti. Walaupun dalam momen perjamuan kudus saat ini kami melakukannya di rumah kami masing-masing, kami ingin selalu mengenang
bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan kami tidak boleh membatasi kehendak Tuhan dengan menganggap bahwa sakramen perjamuan kudus di rumah adalah sesuatu yang tidak memiliki makna. Ya Tuhan, ajarkan kepada kami bahwa apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami adalah yang terbaik. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana segalanya harus dibatasi dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi kami, agar kami dapat semakin memperkuat iman percaya kami kepada Tuhan. Dan di saat inilah Tuhan yang telah menempa iman kami. Apakah kami umat manusia, umat Tuhan ini benar-benar beriman kepada Kristus? Tentunya bukan hanya berucap kami beriman, akan tetapi kami wujudkan iman tersebut di dalam perbuatan kami. Yaitu dengan saling mendukung antara satu dengan yang lain, ataupun dengan cara-cara yang lain yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bertahan, sehingga iman kami boleh semakin kuat, tidak semakin luntur, tidak semakin menjauh dari Tuhan. Akan tetapi bolehlah ini menjadi sarana di mana kami mengingat bahwa Tuhan memiliki kehendak yang lebih besar bagi kami. Pada saat ini jika kami mendoakan ya Tuhan, gereja-Mu, GKJ Sukorejo, bolehlah Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat yang ada, dari yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia. Tuhan yang akan memberkati, memberikan kesehatan dan tentunya melindungi dan menjauhkan dari segala sesuatu yang merugikan. Bagi anak-anak kami yang saat ini masih dalam kondisi belajar di rumah, berkati mereka ya Tuhan, tuntun mereka, berikan hikmat dan juga kepandaian di dalam belajar. Dan tentunya hanya Tuhan yang akan memberkatinya. Bagi setiap kami yang masih bekerja, juga Tuhan yang akan menyertai di dalam menyelesaikan setiap tugas kami dalam pekerjaan kami. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa roh jahat, dan tentunya Tuhan yang akan memberikan kesehatan dan juga melindungi kehidupan kami. Begitu pula kami juga mendoakan ya Tuhan, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang ada di luar kota yang tidak dapat pulang karena pandemi ini. Tuhan yang akan melindungi mereka juga, dan Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Bagi saudara-saudara kami, warga gereja yang sudah lansia, juga Tuhan yang akan melindungi, menjauhkan dari kuasa yang merugikan, sehingga di dalam tubuhnya, di dalam fisiknya, Tuhan berikan pertahanan yang begitu kuat, dan tentunya Tuhan berikan semangat agar tetap bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan atas pembangunan gereja Pepantan Curug Sewu yang saat ini kami rasakan bagaimana Tuhan telah ikut turut campur sehingga pembangunan tersebut dapat masih berjalan. Dan kami yakin apa yang kami rencanakan ketika kami serahkan kepada Tuhan dapatlah terjadi, dan tentunya itu bukan karena kuat kami, akan tapi karena kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan perkenankanlah ya Tuhan pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami pribadi. Demikian ya Tuhan, doa-doa kami serahkan kepada Tuhan, kami serahkan di dalam genggaman kuasa Tuhan, kiranya Tuhan yang akan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang sejati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 14 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita akan mengumpulkan persembahan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan persembahan syukur perjamuan kudus. Pengumpulan persembahan sembari kita menyanyikan Kidung Jemaat 365 bagian B, bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku.
Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pada saat ini, tentu dengan sepenuh hati. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan. Maka wujud ucapan syukur kami ini, kami serahkan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, baik persembahan mingguan, ataupun persembahan perjamuan kudus, ataupun persembahan bulanan, ataupun persembahan yang lainnya yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga mohon ampun apabila di dalam persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.